Saya bukan player Genshin, dan saya gak tahu apa-apa tentang Genshin Impact, tapi saya tertarik pada salah satu karakternya yang saya ketahui dari medsos. Karakter itu bernama Al-Haisam. Saya mencari tahu gimana lore dari karakter ini, dan menemukan bahwa karakter ini dikisahkan sebagai seorang peneliti yang sangat cerdas. Ini membuat saya lebih tertarik lagi, karena sepertinya saya tahu apa sebab penamaan dan lore karakter ini. Saya yakin karakter ini terinspirasi dari sosok asli di dunia nyata, yang bernama Ibnu Al-Haisam, seorang cendekiawan Islam dari abad pertengahan. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Al-Haisam dalam Genshin Impact digambarkan dengan seorang pria tampan yang menggunakan pedang sebagai senjatanya, dan dia punya elemen dendro. Dia adalah anggota dari kelompok Harafatat di Sumeru Academia dan Akademia Scribe. Tugasnya di sana adalah sebagai juru tulis, menemukan dan menyusun dokumen yang telah ditemukan. Ia adalah orang yang sangat cerdas dan juga rasional, walaupun dia pemalas. Setidaknya itulah lore Al-Haisam yang saya ketahui dari internet. Lalu gimana dengan Ibnu Al-Haisam? Apa kemiripannya dengan karakter Al-Haisam dari Genshin? Apakah beliau juga anggota dari kelompok Harafatat? Ya enggak dong. Untuk itu mari kita bahas segala hal mengenai beliau. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haisam, atau yang biasa dipanggil Ibnu Al-Haisam, adalah seorang ilmuwan yang hidup pada masa keemasan Islam, sekitar tahun 965 sampai 1040 Masehi. Ia tertarik pada banyak subjek ilmu pengetahuan, seperti astronomi, kimia, matematika, pengobatan, musik, cahaya dan optik, fisika, dan sebagainya. Ibnu Al-Haisam sangat terkenal di Barat, walaupun di Barat ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Hazen, yaitu sebutan Latin dari nama depannya, Al-Hasan. Beliau lahir di Basroh, dan mengenyam pendidikan dasar di sana. Ia dikenal sebagai murid berprestasi selama bersekolah. Pribadinya sederhana dan ia adalah seorang muslim yang taat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kemudian menjadi PNS di kotanya selama beberapa waktu. Ibnu Al-Haisam adalah seorang yang haus akan ilmu, sehingga ia tidak berniat untuk menjadi PNS selama-lamanya. Ia pun kemudian merantau ke Ahwaz dan dilanjutkan ke Baghdad untuk menuntut ilmu, di mana Baghdad adalah tempat berdirinya perpustakaan paling lengkap di dunia pada saat itu, yaitu Baitul Hikmah. Ia menuntut ilmu di sana dan menghasilkan beberapa karya tulis yang membuatnya dikenal oleh banyak orang. Ia lalu dipanggil oleh Khalifah Mesir pada saat itu, yaitu Al-Hakim, karena ia tertarik pada rencana besar Ibnu Al-Haisam untuk membendung Sungai Nil sebagai solusi atas banjir yang sering terjadi di sana. Diketahui ternyata Ibnu Al-Haisam pernah menceritakan rencananya itu hingga sampai ke telinga Khalifah Al-Hakim. Ibnu Al-Haisam kemudian pergi ke Mesir dengan penuh keyakinan bahwa proyek bendungannya itu akan berhasil. Tapi setelah sampai di sana dan melihat bagaimana keadaan Sungai Nil, mentalnya langsung ciut. Ia masih yakin pada proyeknya, tapi yakin bakal gagal. Khalifah Al-Hakim dikenal sebagai raja yang temperamen dan ringan tangan untuk mengambil nyawa orang. Karena itu, Ibnu Al-Haisam yang takut dihukum oleh Khalifah karena gak bisa merealisasikan proyeknya, ia pun pura-pura gila. Karena walaupun Khalifah itu brutal, ia masih taat pada syariat Islam. Dan dalam Islam, orang gila itu terbebas dari hukum. Akhirnya Ibnu Al-Haisam tidak dieksekusi, melainkan jadi tahanan rumah. Ia ditahan selama 11 tahun sampai waktu kematian Khalifah Al-Hakim pada tahun 1021 Masehi. Selama masa penahanan yang panjang ini, ia menekuni minat-minatnya, termasuk menulis karya yang paling berpengaruh pada sains modern, yaitu Kitab Al-Manazir, atau yang lebih dikenal sebagai Book of Optics. Dalam buku tersebut, Ibnu Al-Haisam menulis hasil penelitiannya mengenai cahaya, bahwa cahaya itu bisa diuraikan jadi beberapa warna, bahwa cahaya akan berbelok ketika melewati dua zat yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian, sesuai judul bukunya, buku tentang optik, di sana juga dijelaskan mengenai berbagai fungsi mata dan bagaimana cara kerjanya. Penjelasannya begitu mendetail, bahkan mungkin beliaulah orang pertama yang menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya dengan sangat detail. Makanya beliau juga dijuluki sebagai Father of Modern Optics. Buku tersebut sangat terkenal, bahkan bisa disebut sebagai buku paling berpengaruh bagi sejarah fisika modern. Pada abad ke-13, Kitab Al-Manazir telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan beberapa abad setelahnya, para ilmuwan Eropa mulai mengutipnya. Pembahasan tentang sifat-sifat lensa pada bukunya tersebut menjadi dasar bagi terciptanya kacamata, teleskop, dan mikroskop. Dalam Kitab Al-Manazir, ketika Ibnu Al-Haisam tengah meneliti tentang cahaya, beliau menyadari bahwa ketika cahaya masuk melewati lubang yang sangat kecil di ruangan yang gelap, maka cahaya itu akan memproyeksikan gambar yang ada di luar ruangan secara terbalik di dinding ruangan. Ibnu Al-Haisam melakukan eksperimennya itu di ruangan gelap yang dia sebut sebagai Al-Bait Al-Muslim,
atau nama lainnya adalah kamera obscura. Yap, seperti yang kalian duga, eksperimennya ini merupakan prinsip yang mendasari pembuatan kamera modern yang kita pakai saat ini. Jadi, nenek moyang kamera yang kita gunakan saat ini dibuat oleh Ibnu Al-Haytham. Setelah kitab Al-Manazir diterjemahkan ke bahasa Latin dan beberapa bahasa lainnya, para ilmuwan generasi selanjutnya mulai menyempurnakan konsep kamera obscura dari Ibnu Al-Haytham. Hingga pada tahun 1800-an, terciptalah kamera modern yang bisa menangkap gambar permanen menggunakan plat foto. Dan dari sini, perkembangan teknologi kamera semakin pesat dan canggih. Ini semua bisa terjadi berkat jasa dari Ibnu Al-Haytham. Masih terkait kitab Al-Manazir, metode penulisan kitab tersebut dilakukan dengan cara yang tidak biasa pada zamannya, di mana Ibnu Al-Haytham melakukan penelitiannya secara detail dan teratur. Dia adalah salah satu ilmuwan yang menguji teorinya dengan eksperimen pada zaman itu. Bahkan dia berani menentang teori yang sudah umum jika teori itu tidak bisa dibuktikan. Dalam melakukan penelitian, ia pertama melakukan observasi, kemudian membuat hipotesis dari observasi yang dilakukan. Untuk membuktikan hipotesisnya, ia lalu melakukan eksperimen. Dan untuk memverifikasinya, ia melakukan siklus tersebut berulang kali. Ya, ini mirip dengan metode ilmiah modern yang biasa kita pakai saat ini. Bisa dibilang Ibnu Al-Haytham adalah pelopor dari metode ilmiah modern. Beberapa ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai bapak metode ilmiah modern. Masih banyak sebenarnya jasa-jasa Ibnu Al-Haytham dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, yang bahkan atas jasanya dalam ilmu astronomi, nama beliau sampai diabadikan sebagai salah satu nama kawah di bulan. Tapi mari kita cukupkan pembahasan beliau sampai di sini, dan pindah ke bahasan tentang tujuan saya membuat video ini. Mau seberapa panjang pun saya membahas kehebatan ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lalu, ini akan sia-sia jika tak ada yang melanjutkan perjuangan mereka. Giliran kitalah yang meneruskan semangat keilmuan mereka. Mereka sudah mewariskan ilmunya pada kita, dan kita wajib mengembangkan ilmu yang sudah diwariskan jika kita ingin kembali berjaya seperti di masa lalu. Negara-negara barat bisa maju adalah berkat ilmu pengetahuan. Maka kalau Islam ingin maju, kalau Indonesia ingin maju, juga dengan ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kang Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.